video ini, saya akan menjelaskan teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Asam merupakan senyawa atau zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Basa merupakan senyawa atau zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Contoh soal, yang pertama senyawa HBr aki dalam keadaan setimbang akan menghasilkan H+ ditambah Br-. Kita lihat di daerah produknya, senyawa HBr ini menghasilkan H+, maka ini tergolong asam. Mengapa tergolong asam? Dikarenakan sesuai dengan prinsip Arrhenius yang menyatakan bahwa asam merupakan senyawa atau zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Setelah itu, senyawa yang kedua, KOH aki. Dalam keadaan setimbang akan menghasilkan K+ ditambah OH-. Kita lihat di daerah produknya, senyawa KOH menghasilkan OH-, maka ini tergolong basa dikarenakan sesuai dengan prinsip dari Arrhenius yang menyatakan bahwa basa merupakan senyawa atau zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Setelah itu, valensi asam merupakan jumlah ion H+ yang dilepaskan ketika larut dalam air. Di sini kita bisa tahu dari senyawa HBr, valensi asamnya itu 1. Kita tahu 1, kita tinggal lihat koefisien dari H+. Di sini koefisien dari H+ itu 1, maka valensi asamnya 1. Yang kedua, valensi basa, yaitu jumlah ion OH- yang dilepaskan ketika larut dalam air. Di senyawa KOH kita bisa tahu bahwa valensi basanya itu 1, kita bisa lihat koefisien dari OH-nya. Di sini koefisien dari OH-nya itu 1, maka valensi basanya 1. Kedua, teori asam basa menurut Bronsted, Lowry. Asam merupakan zat atau senyawa yang mendonorkan proton atau ion H+. Basa merupakan senyawa atau zat yang menerima proton atau ion H+. Contoh soal, HCl ditambah NH3 dalam keadaan setimbang akan menghasilkan NH4+ ditambah Cl-. Di sini akan dikenal dengan keadaan awal dan keadaan akhir serta pasangan asam basa konjugasi. Yang pertama, kita lihat dulu dari bagian reaktannya. Di sini keadaan awalnya itu HCl dan keadaan akhirnya itu Cl-. Di sini kita lihat ada perubahan nilai H di mana HCl menjadi Cl-. Maka kita bisa mengetahui bahwa HCl itu merupakan asam. Sekarang yang kedua, NH3 dan NH4+. Di sini kita juga bisa lihat perubahan nilai H-nya. Nilai H-nya dari NH3 menjadi NH4+. Maka kita bisa mengetahui NH3 itu basa. Sekarang kita balik, kita lihat dari daerah produknya. Yang pertama itu NH4+, itu keadaan awalnya, dan keadaan akhirnya itu NH3. Kita bisa lihat NH4+ itu merupakan asam di mana terjadi perubahan nilai H-nya dari NH4+ menjadi NH3. Setelah itu yang kedua Cl-. Cl- menjadi keadaan awalnya dan keadaan akhirnya adalah HCl. Di sini juga terjadi perubahan nilai H-nya di mana dari Cl- menjadi HCl. Jadi kita bisa tahu bahwa Cl- itu merupakan basa. Di mana di sini
sesuai dengan prinsip dari Bronsted-Lowry, di mana asam merupakan senyawa yang mendonorkan proton dan basa merupakan senyawa yang menerima proton. Setelah itu, dari sini kita juga bisa mendapatkan pasangan konjugasinya. Pasangan asam basa konjugasinya itu yang pertama HCl dan Cl-, yang kedua basa asam basa NH3 dan NH4+. Yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Asam merupakan senyawa atau zat yang menerima pasangan elektron. Basa merupakan senyawa atau zat yang mendonorkan pasangan elektron. Contoh soal, NH3 ditambah H+ dalam keadaan seimbang akan menghasilkan NH4+. Di sini, untuk mengetahui senyawa tersebut bersifat asam atau basa, kita harus menggunakan struktur Lewis. Maka, kita harus menggambar struktur Lewis dari NH3, H+, dan NH4+. Struktur Lewis dari NH3 yaitu N, sini H, setelah itu struktur Lewis dari H+ yaitu tetap H+, karena H+ tidak memiliki elektron. Setelah itu, struktur Lewis dari NH4+ yaitu sini N, H, muatannya yaitu positif. Setelah itu, di sini kita lihat NH3 memiliki satu pasang elektron. Satu pasang elektron ini dia berikan kepada H+. Maka kita bisa mengetahui dari pengertian Lewis, asam merupakan senyawa yang menerima pasangan elektron. Basa adalah senyawa yang mendonorkan pasangan elektron. Di sini NH3 mendonorkan satu pasang elektronnya kepada H+. Maka NH3 merupakan basa. H+, karena dia menerima satu pasang elektron dari NH3, maka H+ merupakan asam. Karena dia menerima atau dia sebagai reseptor satu pasang elektron dari NH3.